Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Toy Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film Run. Film ini dirilis pada tanggal 14 Mei 2020 dan bercerita tentang seorang gadis cantik yang selalu dicekoki berbagai macam obat-obatan selama bertahun-tahun oleh ibunya. Hingga pada suatu hari, ia menemukan kebenaran tentang siapa sebenarnya ibunya dan tentang obatnya selama ini ia minum. Ternyata obatnya selama ini ia minum adalah obat untuk anjing. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah subscribe. Oke semuanya, atur posisi rebahan kalian, pasang headset kalau perlu, dan inilah cerita lengkapnya. No! No! Oh! Say that! I would never! Like... Film diawali dengan memperlihatkan para dokter yang sedang berusaha menyelamatkan seorang bayi yang baru lahir dalam keadaan prematur. Lalu beberapa saat kemudian, datang seorang wanita bernama Daini yang melihat keadaan bayi mungil tadi. Ternyata Daini ini adalah ibu dari bayi tersebut. Daini terlihat sangat sedih melihat kondisi anaknya itu. Kemudian Shin memperlihatkan daftar penyakit yang diderita oleh bayi tersebut. Dan bayi tersebut bernama Collie. 17 tahun kemudian si bayi telah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik dan pintar. Karena penyakit yang dideritanya, Collie diharuskan selalu minum obat-obatan tertentu setiap harinya dan harus selalu memakai kursi roda kemana-mana. Dan ia juga harus selalu menjaga pola makannya secara ketat. Dalam keterbatasannya, Collie adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Bahkan ia dapat memperbaiki berbagai macam alat elektronik. Dan karena keadaannya, Collie pun bersekolah dengan sistem homeschooling. Meskipun begitu, ia selalu maksimalkan itu semua. Satu-satunya hal yang ingin ia capai adalah masuk ke sebuah kampus bernama Washington. Ia pun mendaftar secara online dan selalu menunggu-nunggu kedatangan surat dari universitas itu, namun tak kunjung datang. Straight to you. Daini begitu sangat perhatian pada Collie, dan itu selalu ia lakukan selama 17 tahun lamanya dalam merawat Collie. Suatu hari, ketika Collie sedang belajar, ia melihat Daini yang baru pulang berbelanja. Ketika Daini pergi, Collie langsung mengambil coklat dari kantong belanja ibunya itu. Dan tak sengaja ia pun menemukan sebuah obat kapsul berwarna hijau yang bertuliskan nama ibunya pada kemasan obat itu. Collie pun berpikir kalau itu adalah obat ibunya. Tapi ia heran karena selama ini Daini tidak pernah mengonsumsi obat apapun. Malam hari pun tiba. Collie melihat obat kapsul tadi diberikan kepadanya. Padahal ia mengira obat itu adalah milik ibunya, sehingga ia pun mengatakan dugaannya itu. Daini pun mengatakan bahwa itu adalah resep obat baru yang dituliskan nama ibunya sebagai penerima. Keesokan harinya, Collie yang masih penasaran dengan obat yang diberikan kepadanya, ia pun mengambil obat itu dengan alat yang dibuatnya. Nama obat itu adalah Trigoxin. Collie pun heran ketika ia melihat namanya tertulis di label itu. Padahal jelas-jelas kemarin ia melihat nama ibunya yang tertulis di label obat itu. Kemudian, Collie pun melepaskan label yang tertulis namanya itu. Dan ternyata, malam hari pun tiba. Daini memberikan obat itu lagi. Collie tanpa bertanya apapun, ia pun langsung meminum obat itu. Tapi ternyata Collie tidak benar-benar meminum obat itu. Lalu ketika tengah malam, Collie mencari tahu tentang obat Trigoxin itu di internet. Tapi sayangnya saat itu sedang gak ada internet. Keesokan harinya, Collie yang semakin penasaran dengan obat itu, sedangkan internet di rumahnya masih belum ada. Ketika Daini sedang berkebun, Collie menghubungi orang tak dikenal. Dan ternyata seorang pria mengangkatnya. Ia pun meminta bantuan pada pria itu untuk mencari tahu tentang obat Trigoxin di internet. Pria itu pun mencarinya di internet dan mengatakan bahwa obat Trigoxin adalah obat untuk mengobati kondisi jantung parah
detak jantung tidak normal, dan gagal jantung. Kemudian Collie pun menanyakan warna obatnya, dan ternyata warna obat dari trioxin adalah warna merah dan bukan warna hijau. What the hell are you? Collie pun semakin penasaran dengan obat hijau yang selama ini ia minum. Kemudian saat makan malam, Collie mengatakan kalau mereka sudah lama tidak menonton film. Collie pun mengajak Danny untuk pergi menonton film, dan keesokan harinya mereka pun langsung pergi menonton film. Dan sampainya di sana, ketika film sedang berlangsung, Collie pergi keluar dengan alasan ingin ke toilet. Tapi ternyata Collie pergi ke tempat apotik yang ada di seberang jalan untuk menanyakan obat hijau itu. Collie pun langsung menunjukkan obat hijau itu kepada seorang dokter dan bertanya tentang obat itu. Dokter itu pun melihat dan memeriksanya. Lalu dokter itu pun mengatakan obat hijau ini adalah obat yang dibeli Danny minggu lalu untuk anjing. Dan apabila dikonsumsi oleh manusia, maka tubuh mereka akan mengalami mati rasa, terutama pada bagian kaki. Collie pun sangat kaget ketika ia mengetahui bahwa obat yang selama ini ia minum adalah obat untuk anjing. Lalu tak lama kemudian, Danny pun datang. Chloe! What happened to you? Collie pun pingsan dan terbangun pada sore hari. Kemudian ia melihat Danny pergi naik mobil. Lalu Collie pun mencoba untuk keluar kamar, tapi ternyata pintu kamarnya diganjel, sehingga Collie pun tidak bisa keluar kamar. Tapi karena Collie ini adalah gadis yang cerdas, ia pun melakukan cara yang nekat untuk bisa keluar kamar. Collie pun berhasil masuk ke ruangan lain. Tapi saat itu juga penyakit asma yang diderita Collie kambuh. Tapi untungnya ia berhasil segera masuk ke kamarnya dan langsung mengambil inhalernya. Tak hanya sampai di situ, Collie pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Dan ketika akan menuruni tangga dengan lift khususnya, ternyata lift itu telah dirusak oleh ibunya, sehingga Collie terpaksa harus turun tangga tanpa kursi roda. Tapi tiba-tiba Collie pun terjatuh, dan pada saat itu juga ia sangat kaget sekaligus senang, karena setelah sekian hari membuang semua obat-obatan yang diberikan ibunya, sekarang Collie mulai bisa menggerakkan jari kakinya. Kemudian Collie pun kembali bangun dan kabur dari rumah. Saat di perjalanan, Collie tidak sengaja bertemu dengan tukang pos yang selalu mengirim surat ke rumahnya. Pria ini bernama Tom. Collie langsung menceritakan kepada Tom tentang semua yang telah dilakukan Danny kepada dirinya. Kemudian ketika Tom akan bawa Collie pergi, tiba-tiba datang mobil Danny dari kejauhan. Dan sepertinya Danny melihat Collie. Danny kemudian keluar dari mobil dan menghampiri Tom. Danny meminta kepada Tom agar menyerahkan Collie untuk dibawa pulang. Tom yang sudah mendengar semua cerita dari Collie, Tom pun tidak membiarkan Danny untuk membawa Collie. Danny pun terus mohon kepada Tom, tapi Tom tetap tidak membiarkannya. Kemudian Danny pun mengatakan bahwa Tom boleh membawa Collie ke rumah sakit, asalkan dirinya boleh mengikutinya. Tom pun setuju dengan apa yang dikatakan Danny. Tapi ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba Tom pun berhasil dilumpuhkan dengan sebuah suntikan. Dan saat kejadian itu, Collie pun pingsan dan tersadar saat ia sudah ada di basement. Di sana, ia melihat sebuah surat dari Universitas Washington yang mengucapkan selamat kepada Collie karena telah diterima. Collie pun sangat terkejut mengetahui hal itu. Ternyata suratnya selama ini ia tunggu-tunggu telah datang, tapi disembunyikan oleh ibunya. Lalu tak lama kemudian, Collie melihat sebuah kotak hijau di meja. Collie mendekati kotak itu, tapi ternyata kursi rodanya telah dirantai. Akhirnya, Collie terpaksa ngesot untuk melihat kotak hijau itu. Di dalam kotak itu,
terdapat foto Collie waktu kecil. Dan ternyata waktu kecil Collie bisa berjalan. Kemudian Collie juga menemukan akte kematian atas nama dirinya. Di sana tertulis bahwa Collie meninggal saat ia berumur 2 jam 11 menit setelah ia dilahirkan. Collie menjadi semakin bingung dengan semua itu. Kemudian di dalam kotak itu, Collie juga menemukan sebuah surat kabar yang memberitakan sebuah penculikan bayi tepat di hari yang sama ketika bayi Daini meninggal. Di sini Collie mulai mengerti kalau dirinya bukanlah anak kandung dari Daini. Anak kandung Daini telah meninggal pada usia 2 jam 11 menit karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Dan Collie yang sekarang ini adalah anak yang telah diculik oleh Daini saat di rumah sakit, dan memperlakukannya seolah-olah Collie mengidap penyakit yang sama seperti yang diderita oleh anak kandungnya. Itulah sebabnya kenapa Collie selalu diberikan obat untuk anjing agar ia tetap lumpuh. Collie pun menjadi sangat sedih mengetahui itu semua. Lalu tak lama kemudian Daini pun datang. Ia melihat berkas-berkas yang selama ini ia simpan telah diketahui oleh Collie. Collie pun mengatakan kalau Daini bukanlah ibu kandungnya. Mendengar hal itu, Daini langsung berusaha menjelaskan dan meyakinkan Collie bahwa dirinya adalah ibu kandungnya. Tapi Collie tetap tidak mempercayainya dan mengatakan kalau Daini bukanlah ibu kandungnya. Mendengar perkataan itu, Daini pun menjadi marah. Ia pun berniat menyuntikkan suatu zat berwarna hijau kepada Collie. Tapi untungnya, Collie berhasil masuk ke sebuah gudang dan menguncinya. Di gudang itu, Collie melihat sebuah botol berisi racun serangga. Collie pun berniat meminum racun itu. Daini yang berusaha membuka pintu gudang itu, akhirnya ia pun berhasil membukanya. Dan saat itu, Daini melihat Collie yang sudah memegang racun itu. Lalu kemudian... Dalam keadaan panik, Daini langsung bawa Collie ke rumah sakit. Dan untungnya, Collie masih bisa diselamatkan. Namun seluruh tubuh Collie tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menggerakkan kedua matanya saja. Kemudian, Collie melihat Daini yang melihatnya dari kaca jendela. Terlihat Collie sangat ketakutan melihat Daini. Saat Daini sudah pergi, Collie berusaha keras untuk memanggil perawat itu dengan menekan tombol merah yang ada di tangannya. Collie pun berhasil menekannya. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Collie mengisyaratkan pesan bahwa ia ingin menuliskan sesuatu. Perawat itu pun mengerti dan memberikan buku dan spidol kepada Collie. Collie pun dengan keras, ia mencoba memberitahukan sesuatu kepada perawat itu. Tapi tiba-tiba perawat itu mendapat panggilan darurat dari pasien lain. Dan akhirnya perawat itu pun pergi. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba Daini melepaskan semua peralatan medis Collie dan berusaha membawanya keluar dari rumah sakit. Sementara itu perawat yang tadi balik lagi. Ia heran ketika melihat Collie sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ia pun menanyakan kepada rekannya apakah Collie dipindahkan ke tempat lain. Rekannya pun menjawab kalau Collie tidak dipindahkan. Kemudian si perawat itu melihat buku yang tadi Collie tulis. Dan ternyata Collie menuliskan kata "Mom". Si perawat itu pun langsung menghubungi pihak keamanan untuk menjaga pintu di bagian selatan. Mendengar pengumuman itu, Daini pun langsung menyiapkan pistolnya. Ketika berada di depan eskalator, Collie melihat sebuah poster Universitas Washington di sebuah jalan keluar. Saat Daini akan membawa Collie keluar rumah sakit, Collie mengumpulkan semua tenaganya untuk menahan kursi roda itu dengan kakinya, sehingga Daini tidak bisa memindahkan kursi rodanya. Hingga pada akhirnya, tim security pun datang dan menyuruh Daini untuk meletakkan pistolnya. Namun karena Daini tidak mau menyerah, akhirnya si security pun menembak Daini dan membuatnya terjatuh. Tujuh tahun kemudian, terlihat Collie sudah bisa sedikit berjalan saat melewati metal detektor di sebuah rumah sakit jiwa. Dan ternyata ia sedang ada di rumah sakit jiwa untuk mengunjungi ibunya yang sekarang dirawat di sana. Terlihat Collie pun mengajak ngobrol Daini.
Ia juga menceritakan hari-harinya yang bahagia ketika ia tidak bersama ibunya. Lalu sebelum Collie pergi, ia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Now open wide. Dan film Run pun selesai. Oke semuanya, sekian dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah subscribe. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.